Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Kabar kalian masih lapar? Masih. Lapar sekali. Nah, tenang, ini mau pulang karena ini sudah sore. Ya. Baik, kalian masih ingat pelajaran kemarin apa? Masih. Unsur membangun puisi. Ya, coba dibacakan. Yang pertama itu tema. Tapi pelan-pelan saja ya yang membacakan biar seluruh kelasnya itu pada dengar. Yang kemarin saya juga nyatet. Nah, tema itu makna keseluruhan. Ya, benar. Kemudian diksi. Diksi itu pilihan kata yang tepat dan selaras. Ya. Terus diksi itu ada 3 jenis, Bu. Makna kias, kemudian lambang, sama apa ya? Oh ya, sama bunyi atau rima. Ya, benar. Terus ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu seperti manjas, Bu. Nah, itu ada personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, terus simile. Kemudian ada imaji dalam puisi. Terus ada kata konkret. Kemudian yang terakhir itu rima. Oh, benar sekali. Tenang ya Allah. Cuma Mbak Nindya yang mencatat itu. Yang lain nggak mencatat. Ketinggalan bukunya. Ngenas ya. Oh ya, tadi Ibu lupa mengabsen kalian, saya panggil satu persatu ya. Yang pertama Nindya Dwita, Hadir, Bu. Siti Nurjana, Hadir, Bu. Novi Setiawati, Hadir, Bu. Farihatus Solihah. Hadir. Nah, sudah. Nah, sekarang Ibu akan mengasih kalian surat cinta. Karena Ibu itu tahu kalau kalian itu makhluk yang sangat bucin. Nggak boleh cinta-cintaan, Bu. Iya, Masih betul. sekolah, Bu. Ya, asalkan kalian itu kalau cinta-cintaan itu yang normal-normal saja kan nggak apa-apa, namanya aja remaja. Yang normal kayak seperti apa, Bu? Emang Ibu punya cinta? Saya punya lah. Yang normal itu yang Saya kan seperti sudah apa? bersuami. Oh. Yang Suami normal- saya itu kaya-kaya. Oh, yang pegawai pertambangan itu Oh ya? iya. Direktur perdagangannya di tambang sana gitu. Ya. Ibu bersaudaranya Luhut Sitompul ya, Bu? Enggak, itu kakak saya malahan. Oh, pantes saya tajir pelintir. Nah, ini ada surat cinta dari Ibu. Perhatikan ya anak-anak. Sebentar Ibu tak tahu ini dulu. Nah, Kok cintanya kok ini bundar, ada Bu? surat cinta. Soalnya kok udah Bentar. terbuka, Bu. Coba Mbak Farihatus maju dulu. Ya, karena saya butuh satu orang anak untuk menemani saya. Wah, katanya sudah Katanya punya suami. Iya, Bu. Ya kan suami saya itu lagi kerja. Nah, ini kamu bacain ini. Oh ya, sebentar. Sebelumnya materi kita kali ini adalah resensi buku. Dan apakah kalian ingat kemarin itu kan kalian sudah saya tugasin buat membaca minimal 1 buah novel. Iya, Bu. Kalian kenapa sih kok tertawa? Saya menggemaskan ya. Iya, Bu, lucu. Kalian udah baca novel? Udah. Kamu novel apa? Cinta itu buta. Cantik itu luka. Kamu itu, Cakep itu luka. kamu, Laskar Pelangi. kamu apa? Saya perahu kertas saya juga baca, Bu. Kamu apa? Saya manusia, Bu. Kenapa kok kamu manusia? Kamu tuh maksudnya novel yang kamu baca. Oh, saya kemarin baca Laskar Pelangi. Oh, bagus itu novelnya recommended banget dari saya. Wah. Karena Ibu itu- udah pernah baca? Wah saya sudah baca 3 kali. Dan Nggak bosan, Bu? saya tuh nggak bosan karena saya ingin jadi penulis, jadi saya membaca terus. Kan Untuk Ibu sudah jadi mengasah. guru. Ya kan bisa jadi penulis. Wis. Sudah. Sekarang kamu baca ini dulu. Pengertian resensi adalah penilaian sebuah karya atau penilaian sebuah buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Jenis-jenis resensi. Cukup. Jadi resensi itu penilaian dari si pembaca terhadap suatu karya. Ya, suatu karya itu buku. Ya. Dan Ya. Paham. nah, coba lanjutkan. Jenis-jenis resensi yaitu 1. Informatif, deskriptif, dan kritis. Nah, sudah, kamu silakan duduk, nanti kalau capek kan saya nggak mau miskin kamu. Ya, Bu. Nah,
jenis-jenis resensi itu ada resensi informatif, deskriptif, dan kritis. Kalian tahu resensi informatif itu apa? Yang menginformasi. Ya, bisa jadi. Tetapi lebih tepatnya itu resensi yang dibuat secara singkat dan umum dari keseluruhan buku. Jadi kalian itu meresensi seluruh buku tersebut, bukan hanya pada bab-bab tertentu saja. Wah Capek dong Bu. Ya enggak, kan kalian katanya sudah baca. Ya tapi capek. Masa ini satu buku, Bu? Satu novel tuh Apa mau 2 buku? ya, tapi ya satu buku Ibu ya. Pikir dulu. Lalu yang kedua itu ada deskriptif. Nah, deskriptif itu detail pada setiap bagian. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau per bab itu namanya resensi deskriptif karena kita meresensi pada setiap bab-babnya atau setiap bagian-bagiannya. Lalu yang ketiga itu ada kritis. Kritis itu resensi yang mengulas berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini agak sulit karena ini hanya orang-orang tertentu yang meresensi memakai ilmu pengetahuan karena isinya itu biasanya itu secara kritis dan objektif dalam menilai sebuah buku. Contohnya, Bu. Contohnya ya kalian bisa buka sendiri di Google ya. Itu banyak sekali contoh-contoh. Atau kalau enggak kalian buka itu pakai buku paket halaman itu. Halaman berapa Bu? Halaman kayaknya halaman yang terakhir. Soalnya ini kan di terakhir. Catatan Bu terakhir. Ya enggak Terakhir itu daftar isi maksudnya. Bu. Aduh gimana sih Mbak Nov? Kayaknya halaman 412 kayaknya. Oh Lah iya, ini bener. sampai 300 Oh iya, Bu. bener ada. Oh ya, Bu Guru pinter banget. Nah, saya lanjutkan ya. Surat cinta ibu yang kedua untuk Mbak Jana. Nah, ini. Dibaca, Bu. Ya. Masa gitu. Kok lucu. Unsur-unsur resensi. 1. Judul, 2. Identitas buku, 3. Isi resensi buku, 4. Penutup. Nah. Lanjut, Bu. Sudah, itu dulu. Kamu di sini dulu. Nah, judul. Judul itu berkesinambungan dengan buku yang akan kalian resensi. Jadi, kalau judul kalian menarik, maka itu akan memberikan nilai tersendiri kepada para pembaca. Lalu yang kedua itu identitas buku. Kalian sudah tahu kan identitas buku itu? Ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakannya, dimensi buku, dan harganya buku. Lalu yang ketiga tadi ada apa? Yang ketiga? Isi resensi, Bu. Nah, isi itu biasanya ada sinopsis. Kalian tahu sinopsis? Ya. Sinopsis itu ulasan beserta kutipan singkat. Dan dalam isi ini juga terdapat keunggulan serta kelemahan rumusan kerangka buku, bahasa yang digunakan. Nah, lalu yang keempat ada penutup. Nah, penutup itu alasan mengapa penulis menulis buku tersebut. Misalnya penulis menulis buku IPA kelas 9. Nah, itu alasannya itu untuk sebagai bahan pembelajaran IPA untuk kelas 9. Nah, kepada siapa ditujukan? Itu kan kepada kelas 9 itu. Masa kepada kelas 12? Ya nggak nyambung kan? Iya, Bu. Yuk lanjutkan. Struktur teks resensi. 1. Identitas, 2. Orientasi, 3. Sinopsis, 4. Analisis, 5. Evaluasi. Nah, sudah kamu duduk saja. Nah, struktur. Tadi Ibu sudah jelaskan struktur itu ada identitas. Nah, identitas itu kalian kan sudah mengerti identitas. Ada judul, pengarang, penerbit, tahun, ukuran buku, dan lain-lain itu. Lalu yang kedua itu ada orientasi. Orientasi ini terletak pada bagian utama serta kelebihan atau penilaian yang baik dari pembaca serta penghargaan yang pernah diperoleh oleh buku tersebut. Nah, lalu ada sinopsis. Sinopsis itu ringkasan atau ulasan buku tersebut. Lalu analisisnya itu seperti unsur-unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Kalian tahu unsur intrinsik itu apa aja? Tokoh, Latar, latar, alur, latar, amanat, sudut pandang. Lalu yang terakhir ini ada evaluasi. Nah, evaluasi ini ada kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Karena namanya saja evaluasi, pasti ada kelebihan serta kekurangan yang ada dalam buku tersebut. Nah, sekarang masih ada satu surat cinta lagi.
Nah itu mbaknya yang nggak pakai jilbab itu. Nyawa. Sini. Kamu baca yang ini. Karena muka kamu bulat, makanya saya silahkan kamu yang bulat. Itu ngece ya Bu. Mau disiapin Bu. Enggak itu. Oke, manfaat yang pertama itu bahan pertimbangan, kedua nilai ekonomis, tiga sarana promosi buku, dan yang terakhir pengembangan kreativitas. Ya benar sekali. Sudah kamu duduk saja Mbak. Udah, Bu? Sudah. Nah manfaatnya itu yang pertama ada bahan pertimbangan. Nah bahan pertimbangan ini memberikan gambaran kepada pembaca untuk dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Kalau kalian itu membaca novel, maka kalian itu akan terpengaruh pada tokoh yang ada pada novel tersebut. Benar atau tidak? Benar, Bu. Lalu yang kedua ada nilai ekonomis. Nah, jika kalian meresensi suatu karya atau suatu buku yang belum pernah diresensi, maka kalian akan mendapatkan imbalan, bahkan buku gratis dari penerbit. Tapi jika resensi kalian itu masuk kepada ke media massa, nah lumayan kan buat kalian yang suka menulis. Lalu yang ketiga itu ada promosi. Nah promosi ini buku yang diresensikan atau buku yang belum pernah diresensi. Nah itu bisa menjadi media promosi untuk buku tersebut. Nah tadi media promosi ini ada hubungannya dengan nilai ekonomis. Karena kalau kalian masuk ke media massa itu, maka kalian juga akan mendapatkan imbalannya. Jatuh lagi. Uangnya 50.000 jatuh. Jatuh terus ya. Lalu yang keempat tadi ada pengembangan kreativitas. Nah ini mengasah kebiasaan menulis untuk mengembangkan kreativitas. Kalau kalian tuh keseringan menulis, terus pasti kreativitas yang ada di otak Anda itu pasti akan Berarti menaik, nambah menaik, suku menaik. kata ya? Ya benar sekali. Wah kamu pintar sekali ya, tepuk tangan. Nah sudah, sekarang Ibu akan memberikan surat cinta yang paling spesial dan terakhir untuk Mbak Noviset. Karena dari tadi dia itu cuma diam, anteng di belakang. Iya Bu. Di depan. Di depan maksudnya. Ngantuk. Ngantuk Bu. Ini surat cinta untuk Mbak Noviset. Dibaca yang pertama. Apa? Kok ketawa Mbak Novi? Bu, harus ya Bu. Iya harus dibaca biar semua teman-teman tahu. Apa dong? Aku cinta kamu tuh guys. Maksudnya? Nah ini dibuka. Maksudnya apa ini Bu? Kok saya suruh bilang gitu? Ya ini namanya saja surat cinta kok. Kok tugas akhirnya Bu? Ya kan harus mencintai Kok tugas. galak ya Bu ya? Kok ngegas ya, Bu? Tugas. Buatlah resensi dari novel yang telah kamu baca. Nah ini tugas pertama kalian. Lalu yang ini kamu baca. Banyak banget. Tugas kedua, I love you. Gimana Bu? Nggak bisa dibuka. Bisa. Disobek aja itu. Jangan disobek, ini ada tugasnya yang sangat penting. Tugas lagi. Ngantuk banget, Bu. Apa saja tujuan dari resensi buku? Nah, tugas pertama kalian harus meresensi buku. Buku kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kalian meresensi salah satu buku dari kelompok kalian. Ya. Nah, lalu setelah kalian meresensi, kalian akan mendapatkan tujuan dari sebuah resensi buku. PR ya Bu. Oh jangan PR, nanti ada PR lagi. Soalnya- Ya Allah. Sudah kerjakan saja. Waktunya 15 menit cukup. Nggak cukup. Nggak cukup lah Bu. Ya harus cukup. 1 hari Bu. Gurunya siapa ayo? Bu, ini bikin resensi informatif atau deskriptif? Atau kritis. Ini yang informatif saja, karena kalau kritis kalian itu sepertinya nggak nyanda. Kok ngece ya Bu ya? Coba buat saja. Bu ngantuk. 15 menit ya anak waktunya. Bu, ya. Kamu mau meresensi buku apa? Laskar Pelangi. Wah, hebat sekali. Ini sandinya apa? Kamu mau meresensi buku apa? Perahu ralas. Kertasku. Perahu kertas Itu pernah di film ya? Film Bu. Perahu kertas bukan melaju. Bu, Ya.
lama-lama ya. Itu mau jajan, Bu? Ya Bu, bolos dia Bu. Nggak peduli. Jahat sekali, Bu. Bu, kok dari tadi jatuh? Kok dari tadi jatuh terus ya, Bu? Jatuh banget. Bu, besok kalau ngajar pakai itu aja, Bu, tas. Kenapa tuh? Biar gak jatuh. Udah, Bu. Disuruh itu loh, Bu, beliin suami. Kamu itu harus menjawab, bukan malah berbicara sendiri ya. Sudah Bu. Lah kok berbicara sendiri, mau berbicara sama ibu kok. Saya pura-pura tidak mendengarkan. Sudah, Bu. Tadi kok yang ke kamar mandi kok lama banget. Oh, baru bentar kok, Bu. Iya, belum ada 5 menit kok Bu. Udah ya. Coba lihat kerjaan kamu. Wah, amazing. Wah, ya dong Bu. Gini-gini saya pintar Bu. Coba lihat. Jangan dong, Bu, jangan nyontek. Malu Bu, malu. Malu. Ya, Nanti aja ya, Bu. Nanti kan tak suruh maju. Belum selesai, Bu. Udah Bu saya. Udah. Ya sudah, sekarang kelompoknya kamu dulu karena kelompoknya ini belum ada Mbak Jana. Kelompoknya kamu dulu. Itu Mbak Linggi aja lah, Bu. Tidak, kamu dulu Udah, aja. udah selesai. Dikasih hadiah enggak Bu? Enggak lah. Itu Bu Mbak Jana. Nah itu maju. Habis jajan itu, Bu. habis Ya, dari Bu. kamar. Nah, kalian menjelaskan Gimana tadi, Pak? identitas buku dan kelemahan dan kelebihannya saja. Tidak usah sinopsis karena kalau sinopsis waktunya nggak cukup. Oh ya. Pengarangnya itu Dewi Lestari. Oh ya, saya ini buku Perahu Ketat. Pengarangnya itu Dewi Lestari, penerbit itu Bentang Pustaka tahun 2012, cetakan ke-18, kategori remaja romantis. Terus jumlah halaman 444 halaman. Harganya sekalian enggak Bu? Iya, nggak apa-apa. Harganya itu 35.000. Jadi teman-teman kalau mau beli 35.000 ya. Terus kelebihan ini pada novel ini adalah penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh terutama tentang mimpi. Kemudian kekurangan pada novel ini adalah penulis terlalu banyak memunculkan konflik sehingga pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. Pada ceritanya pun juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. Tepuk tangan. Yeay, yeay. Sekarang gantian kelompoknya Mbak Farid dan Nofisar. Besok aja ya, Bu. Udah habis Bu jamnya Bu, mau Iya. pulang. Ya udah, tapi ibu kasih PR ya, ini individu. Kalian baca satu buku non fiksi lalu kalian meresensinya. Minggu depan dikumpulkan ke meja saya, oke? Ya, Bu. Ya, sudah ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi